Selamat pagi, shalom dan puji Tuhan kepada kita semua, khususnya saudara-saudari yang sedang menyaksikan renungan pagi ini. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan kepada kita sehingga pagi ini kita boleh bangun dengan tubuh badan yang sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk mau melayani Tuhan. Namun sekali lagi saudara, saya mengundang untuk kita sama-sama berdoa singkat, khususnya dalam merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu mengumpulkan kami untuk sekali lagi mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami terfokus kepada Engkau dan kami mengerti akan perkabaran pada pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saudara, mengucapkan selamat pagi kepada kita semua. Bersama dengan saya pagi ini Elder Johnny dan juga istri hamba di dalam kebaktian pagi kita ataupun mendengar renungan pagi. Nah saudara, renungan pagi kita hari ini tajuknya adalah menegur dalam kasih. Jadi pertanyaan, mengapa dan bagaimana kita boleh melakukan prinsip atau cara ini menegur dengan kasih? Mari kita ambil ayat inti kita di dalam buku Kolosi 3 ayat 16 ya. Kolosi 3 ayat 16 mengatakan, hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Ini bahagian E. Ada sambungan lagi. Namun, mari kita fokuskan di sini. Menegur. Nah, kalau kita membaca keseluruhan ayat ini, saya ambil di dalam buku Kolosi 3 ayat 12 sehingga 17. Ini merupakan salah satu kandungan surat Paulus kepada jemaat di Kolosi untuk saling mengasihi. Inilah surat Paulus kepada jemaat di Kolosi. Nah, ada sebuah ilustrasi yang menarik bagi setiap pribadi. Ada seorang sahabat menegur Brian. Ini dua bersahabat. Sahabat itu menegur Brian, bukan nama sebenarnya, atas sebuah kesalahan yang dilakukan oleh si Brian ini. Dan hal itu membuatkan Brian membenci kawannya dan tidak menyapanya beberapa waktu. Akhirnya, tiba-tiba Brian menerima WhatsApp dari sahabat itu. Dan WhatsApp itu membuatkan hati Brian lembut. Dan dengan kata-kata yang diberikan oleh sahabat itu, dia katakan, saya menegur kamu karena saya peduli. Saya tidak mahu kamu melakukan kesalahan atau dosa yang merugikan dirimu dan tidak menyukakan hati Tuhan. Brian mengatakan, saya tersentuh. Ternyata masih ada orang yang peduli dan mengambil berat dengan apa yang saya lakukan untuk kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga pernah mengalami situasi ini? Kita ditegur, kemudian kita marah, kemudian kita kembali lagi. Apabila kita sadar bahwa teguran itu membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, mengingatkan kepada kita akan kesalahan kita, mengingatkan kita dengan apa yang kita telah lakukan, dan kita kembali kepada Tuhan. Mari kembali kepada bacaan firman Tuhan kita hari ini, yang mengatakan, apa nasihat Paulus kepada jemaat Kolosi? Kolosi 3 ayat 12 dan 14 dalam versi Borneo. Sebagai orang pilihan Allah yang suci dan amat dikasihinya, kamu haruslah bersifat belas kasih, baik budi, rendah hati, lemah lembut dan sabar. Paling utama, amalkanlah kasih, ikatan dan penyatu yang sempurna. Saudara, kita lihat prinsipnya di sini. Paulus ingin menekankan kepada kita tentang kasih. Artinya, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, semuanya atas dasar kasih, termasuklah hal menegur orang lain. Saudara, apa yang menjadi aplikasi? Apa pengajaran untuk semua kita yang mendengar pada ketika ini? Apakah kita seperti sahabat tadi? Akankah kita menegur atau justru mengabaikan teman yang melakukan dosa?
Apakah kita hanya menonton jika saudara seiman kita melakukan perbuatan yang tidak menggembirakan atau menyukakan hati Tuhan? Seperti berbohong, mencuri, bahkan melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Juga tidak kawalan dan pertuturan. Pada dasarnya tidak ada manusia yang sempurna karena hanya Tuhanlah yang maha sempurna. Tetapi ingat, jangan kita justru selalu berdiri di sebalik alasan, oh saya tidak sempurna, beginilah manusia boleh melakukan. Saudara, jangan kita berdiri di prinsip ini. Jangan kita mengambil alasan ini mengatakan, oh tidak apa-apa bah. Saudara, ini harus kita perhatikan. Kita harus nasihatkan diri kita. Kita melakukan itu karena kita mengasihi Dia. Saudara, ada kalanya Tuhan memakai hambanya untuk menyampaikan maksudnya. Ada kalanya Tuhan menggunakan orang lain untuk menegur kita. Sesama pelayan Tuhan seringkali melakukan rasa enggan atau rasa tidak mahu untuk saling menegur. Karena pikiran kita, mungkin kita pikir orang yang kita tegur akan sakit hati dan membenci kita. Tetapi Tuhan mengatakan dalam firman-Nya bahwa kita wajib saling menegur seorang yang lain dalam kasih Kristus, agar kesalahan itu tidak dilakukan berulang-ulang. Maka mulai saat ini jangan segan untuk saling menegur dan mengingatkan. Itu prinsipnya. Jika kita yang ditegur, belajarlah menerima teguran itu dengan besar hati, sebagai salah satu cara Tuhan dalam mendidik kita. Amsal 6 ayat 23. Saudara, itu sebabnya pada pagi ini, mari kita ingatkan diri kita sendiri. Mari kita beritahu diri kita sendiri untuk saling mengingatkan. Dengan penuh, prinsipnya ini, dengan penuh rendah hati, dengan penuh kasih. Kita melakukan itu karena kita mengasihi sahabat kita. Kita melakukan itu karena kita mau mereka juga menuju ke kerajaan surga bersama dengan kita. Namun prinsipnya, tanamkan prinsip penuh dengan kasih bila kita menegur. Inilah doa dan harapan kita. Mari kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan pastinya akan memberikan kemampuan, memberikan kekuatan kepada kita untuk boleh melakukan ini. Menegur dengan penuh kasih, dengan penuh rendah diri. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, terima kasih karena kebaikan telah membukakan hati dan pikiran kami pagi ini untuk melayani Tuhan dengan prinsip yang Tuhan sudah berikan. Menegur dengan penuh kasih. Karena Tuhan peduli. Karena kami juga peduli kepada orang lain. Terima kasih Tuhan karena mendengar menjawab doa kami dan mengampuni kami. Semua ini kami mohon dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.